Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Nur Fadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab dalam kitab Adabul Muta'alim yang berjudul Adab Guru kepada Murid-muridnya, yang terdapat pada bab 7. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihil arba'ata asyara nau'an minal adab. Terdapat 14 adab seorang guru tatkala bersama murid-muridnya, yaitu awalu, yang pertama, ayyafsida bita'limihim wa tahzibihim wajahallahu ta'ala, hendaknya mengajar dan pendidik murid dengan tujuan ingin mendapatkan ridho Allah ta'ala, wa nasrul ilmi wa ihya'a syar'i wa dawama zuhuril haqqi wa humulal batili, ingin menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat Islam, dan juga melanggengkan munculnya kebenaran dan terpendamnya kebatilan. Wa dawamal khairil ummati bikasrihil ulama'i, mengharap lestarinya kebaikan bagi umat dengan memperbanyak ulama. Waqtinama sawabihim wa tahsila sawabi man yantahi ilaihi ilmuhum mimba tahi ilaihi ilmuhum min ba'dihim wa barakata du'aihim lah, meraih pahala, memperoleh pahala dari orang yang ilmunya akan berpangkal kepadanya, juga berharap keberkahan dari doa dan kasih. Jadi yang pertama itu, seorang guru itu harus meniatkan bahwasanya dia tuh belajar tujuannya pertama untuk mendapatkan ridho Allah, kedua menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat Islam, melanggengkan munculnya kebenaran dan terpendamnya kebatilan, dan mengharapkan munculnya ulama-ulama baru. Kemudian memperoleh pahala dari orang yang ilmunya akan berpangkal kepadanya, dan juga berharap dari keberkahan ilmunya dari doa dan kasih. Guru tuh hendaknya sering mendorong murid pemula untuk menyintai ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya, dengan menyebutkan apa yang telah disiapkan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang berilmu, yakni kedudukan yang mulia, dan bahwa mereka adalah pewaris para nabi, bahwa di akhirat akan ditempatkan di atas panggung-panggung dari cahaya, dan berbagai hal lain yang terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, hadis, makalah sahabat, dan juga syair-syair. Dan aku telah menyebutkan sebagian keutamaan ilmu dan ulama tersebut dalam bab 1. Tadi tuh, jadi ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi gitu. Bahkan masih ada perdebatan gitu, adab dulu apa ilmu dulu gitu. Saya juga masih bingung gitu. Kalau orang berilmu belum tentu beradab, kalau orang beradab udah pasti berilmu. Coba kalau adab tanpa ilmu itu ya gimana gitu. Kalau ilmu tanpa adab itu sombong. Ini saya juga masih bingung ya. Tapi menurut saya juga suka dua-duanya itu harus sejajar. Fayorok dibuhu ma'azalik bitadrijin ala ma yu'inu ala tahsilihi minal iktisori ala maisuri waqad lil kifayati minad dunya an subulil qalbi bitta'aluki biha wa golabatil fikri. Guru membimbing murid secara perlahan dengan memberikan tips sukses dalam belajar, seperti memulai dari perkataan yang mudah, mencukupkan diri dari dunia sekedar yang diperlukan saja, dan tidak menyibukkan diri dengan menggantungkan hidup padanya, tidak menjejali pikiran dengan urusan duniawi dan dibuat bingung karenanya. Wa tafriqil hami bisababiha fa innan syirafal qalbi anta'allukil atma'i bidunya wal iksari minha wa
tasufi ala faitiha ajma'ahu liqalbihi wa arwahu lidinihi wa asrafu linafsihi wa a'la lima kanatihi wa aqallu lihassidihi wa adarul lihi fuzil ilmi wa wazdiyadihi. Sebab menghindar hati dari ketamakan terhadap dunia, menumpuk-numpukan harta, dan merasa sedih ketika harus kehilangannya bisa menghasilkan konsentrasi bagi hati, ketenangan jiwa, ketenangan agama, kemuliaan jiwa, keluhuran martabat, dan mengurangi orang-orang yang hasud padanya dan cocok untuk menghafal ilmu dan mengembangkannya. Waliza qalla man nala minal ilmi wani minal ilmi nasiyubal wafiro illa man kana fi mabadi tahsili ala ma zakartu minal faqri wal qanaati wal iradi antolabid dunia wal arodi hal fani. Oleh karena itu, sedikit orang yang mendapatkan jatah ilmu yang melimpah, kecuali mereka yang sejak awal mencari ilmu telah terbiasa dan menerapkan apa yang telah kusebutkan di depan, yakni sifat fakir, qanaah, berpaling dari ambisi memburu dunia, beserta harta bendanya yang fana. Jadi orang yang mempunyai ilmu yang banyak itu, mereka tuh udah punya niat dari awal atau niatnya sudah baik gitu. Biasanya mereka tuh gak akan kejar dunia gitu. Mereka kejar ilmu, nanti pasti ini akan ngikutin gitu. Wassalisu, yang ketiga, ayyuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi kama warada fil hadisi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi wa ya'taniya bima solihit talibi wa yu'amilahu bima yu'amilu a'azza awwaladihi minal hunuwi wasyafaqati. Guru itu mengarahkan muridnya sesuatu yang ia sukai seperti anjuran hadis, dan seorang menjauhkan saudaranya dari sesuatu yang tidak ia sukai, memperhatikan kemaslahatan murid, memperlakukannya sebagaimana guru tersebut memperlakukan anak kesayangannya, yakni dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Jadi gitu, seorang guru tuh harus memperlakukan muridnya dengan sebaik-baiknya, dianggap sebagai anak sendiri gitu, jangan dengan yang tidak baik. Banyak contoh sekarang gitu, anak-anak pesantren yang dipukulin sama gurunya karena ya bisa dibilang berlebihan gitu. Seharusnya ya nggak boleh kayak gitu. Kemudian wa alaihi wa ihsani ilaihi wasabri ala hafahu ala ma waqa'a minhu min naqsin la yakadu yakhlul insanu anhu wa su'il adabin fi ba'dil ahyan wa yabsuto uzrahu jaha sabil imkani wa yukifahu ma'adzalika ala ma sodaro minhu binahsin watalazufin la bita'nifin wa ta'assufin wa yaksido bizalik husna tarbiyatihi wa tahsina ulukihi wa islaha sanihi fa in arafa zalika rizakaihi bil ihsyarati fala hajatan ila sorihil ibarakati. Nah, bersabar atas
kekasaran dan segala kekurangannya, serta pada suatu waktu manusia tidak akan lepas dari kekurangan dan ketidaksopanan, menerima segalanya dengan lapang dada. Alasan-alasannya yang dipandang masih mungkin dapat ditoleransi, disertai upaya untuk meredam perilaku kasarnya dengan nasihat dan kelembutan, bukan dengan cara yang keras dan kasar dalam tindakannya itu. Guru itu bertujuan untuk mendidik murid-muridnya dengan baik, mempercantik akhlaknya dan memperbaiki tingkah lakunya. Bila murid memiliki kecerdasan yang bila murid memiliki kecerdasan yang untuk memahami isyarat, maka teguran tidak perlu diekspresikan dengan kalimat yang tegas. Jadi maksudnya tuh seorang guru tuh harus bersabar atas tingkah laku muridnya gitu, harus sabar. Jadi jika seorang murid itu melakukan kesalahan, harus diberikan teguran dengan kelembutan, bukan dengan kekasaran seperti itu. Misalnya nih ada murid yang sering bercanda di belakang gitu, jangan langsung diomelin gitu. Bisa jadi dia kurang masuk sama metode pembelajarannya gitu. Bisa jadi metode pembelajarannya membosankan, jadi seorang murid seperti itu. Jadi guru juga harus berintrospeksi diri seperti itu. Wa illam yafham zalika illa bisorihiha ata biha waro'at tadrija wattalat tofa wa yu'adabahu bil adabis sadiyati wa yuharidohu alal ajla kil mardiyati wa yusihahu bil umuril urfiyati wa alal udoi syar'iyati. Tapi bila murid hanya mengerti teguran dengan bahasa yang tegas, maka guru boleh menggunakannya. Tapi dalam hal ini guru harus memperhatikan pentingnya metode penahapan atau kelembutan. Guru harus mendidik murid dengan etika yang baik, mendorongnya untuk berperangai dengan akhlak yang diredoi, menghimbaunya agar melakukan kebaikan dan senantiasa berada dalam koridor-koridor syariat. Nah, jadi seperti itu tuh. Guru itu harus memiliki kesabaran dalam menghadapi murid-muridnya yang masih dalam tahap belajar gitu. Dan juga guru itu harus memperhatikan metode penahapan atau kelembutan. Nah, guru itu harus mendidik murid dengan etika yang baik, mendorongnya untuk berperangai dengan akhlak yang diredoi, dan menghimbaunya agar melakukan kebaikan dan senantiasa dalam koridor-koridor syariat. Nah, jadi kesimpulannya dari yang 14 bab ini atau 14 poin ini, ya semuanya itu adalah tata cara untuk menjadi seorang guru yang profesional, yang mengerti keadaan muridnya, yang paham terhadap sikap karakter muridnya, dan juga tata cara untuk sabar dengan perilaku murid-muridnya itu. Nah, sebenarnya kita belajar ini tuh emang harus sangat penting. Kita kan calon seorang guru gitu ya bukan calon sih, udah pasti guru gitu. Bukan hanya anak-anak murid, bahkan nanti kan kita bisa punya adik, bisa punya keluarga gitu. Nah, itu kita udah jadi guru. Bahkan untuk diri sendiri kita juga harus menjadi guru gitu. Itu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak salah kata maupun salah dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatarahumihim alaihi wa dukhulahu fi sahilatil ilmi baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa bainahum wa addahu fi jumlatil mubalighi wahyillahi ta'ala wa ahkamihi ila khalqi, menginginkan agar tergolong dalam mata rantai para pembawa ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk golongan para penyampai wahyu Allah Ta'ala dan hukumnya kepada makhluk-makhluknya. Fa inna ta'limal ilmi min ahami umuril ladina wa a'la darajatil mu'minina qol sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlis samawati wal ardi hatta namlati fi hujriha wasalluna ala muallimin nasi khaira. Nah, karena mengajarkan ilmu itu merupakan salah satu urusan terpenting dalam agama dan merupakan kedudukan tertinggi bagi orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikat penghuni langit dan bumi, bahkan semut di liangnya bersolawat untuk para pengajar kebaikan kepada umat manusia. Wala amruka ma haja illa nasibun hasimun wa anna nailahu lafa wizu azimil lahumma la tamna anil ilmi bima'nihi wala ta'ukna anhu bi'aikin wa na'udzubika min qawatihi wa mukaddiratihi wa mujibi hirmanihi wa fatihi wa fawatihi. Nah, sungguh ini adalah ganjaran yang besar dan memperolehnya merupakan keuntungan yang amat besar. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari ilmu dengan penghalang apapun, dan jangan Engkau cegah kami darinya dengan segala pencegah. Kami berlindung kepadamu dari berbagai pemutus ilmu, pengaruh, penyebab terhalang dan terhindarkan darinya. Jadi tuh kita tuh menyampaikan ilmu itu kan, ilmu itu ada yang berasal dari Rasulullah. Nah, kita tuh harus menjadi salah satu rantainya gitu. Kalau kita jadi seorang guru kan tuh salah satu cara kita untuk menjadi rantai ilmu tersebut pada muslim yang lainnya, seperti itu. Kemudian mengajarkan ilmu itu dalam agama itu salah satu kedudukan yang tinggi dalam di mata Allah gitu. Bahkan sesungguhnya gitu Allah tuh berfirman, Allah Ta'ala, malaikat penghuni langit dan bumi, bahkan semut di liangnya bersolawat untuk para pengajar kebaikan pada umat-umat manusia. Nah, sungguh ganjaran ini tuh sangat besar dan memperoleh keuntungan yang amat sangat besar gitu. Jadi kita tuh harus berdoa bahwasanya kita jangan dipersulit dalam mencari ilmu itu. Wasani, yang kedua, illa tamtani anta limit talibi li adomil khulusil niyati khulusi niyati. Yang kedua itu menghindari sikap tidak mau mengajar pada murid yang tidak tulus niatnya. Fa inna husnan niyati marju babi rokati bibarokatil ilmi qala ba'dus salafi tolbunal ilma nigoyadillah. Karena sesungguhnya ketulusan niat itu masih ada harapan terwujudnya sebab berkah dari ilmu itu sendiri. Kila maknahu ansori lillahi wali anna ikhlason niyati lausuri tofi ta'limil mubtadi sina ma'a usrihi ala kasirin minhu ta'adda zalika ila tafwiti ilmi
ala kasirim minan nas. Aku mencari ilmu itu bukan karena Allah, namun ilmu itu menolak didekati jika tidak diniatkan untuk Allah. Artinya, pada akhirnya ilmu itu yang akan datang membimbing kepada Allah, dan andaikan niat yang tulus itu diisyaratkan dalam mengajar para pemula yang kebanyakan dari mereka itu kesulitan dalam menata niat, maka akan berdampak pada terputusnya kesempatan banyak orang untuk memperoleh ilmu. Walakinnal alima yuharodul mubtadi'a ala husnin niyat. Meskipun demikian, seorang guru itu secara bertahap memotivasi murid agar memiliki tujuan belajar yang luhur atau yang baik. Bitadrijin qaulan wa fi'lan, baik dalam tindakan maupun dalam kata-kata. Wa yu'arrafu annahu bi barakati husnin niyati sanalurut batal aliyata minal ilmi wal amali wa faidil latifi wa anwa'il hikami wa tanwiril qalbi, dan mengingatkan bahwasannya dengan berkah ilmu itu akan dicapai derajat yang tinggi dalam hal ilmu dan amal. Curahan latifah atau kebagusan, ragam hikmah, hati yang bersih lagi lapang, wan syirahis sodri wa isobatil haqqi, kemampuan mengenali yang benar, tingkah yang baik, dan perkataan yang jujur. Wa husnal hali wa tasdidi fil maqali wa ulu wal darajati yaumal qiyam, dan pangkat yang luhur pada hari kiamat. Wa burogibu fil ilmi wa talibihi fi aksaril awqati bi zikri ma adallahu ta'ala lil ulama'i min manazilil karamat, fa innahum warasatul anbiya'i ala manazil min nuril yakbituhumul anbiya'u wasyahada'u wa khawwi zalika mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama'i minal ayati wal akhbari wal asori wal ash'ari. Waqad zakartu ba'da zalika fil babil awal. Nah, guru tuh hendaknya sering mendorong murid pemula untuk menyintai ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya, dengan menyebutkan apa yang telah disiapkan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang berilmu, yakni kedudukan yang mulia, dan bahwa mereka adalah pewaris para nabi, bahwa di akhirat akan ditempatkan di atas panggung-panggung dari cahaya, dan berbagai hal lain yang terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, hadis, makalah sahabat, dan juga syair-syair. Dan aku telah menyebutkan sebagian keutamaan ilmu dan ulama tersebut dalam bab 1. Nah, tadi tuh, jadi ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi gitu. Bahkan masih ada perdebatan gitu, adab dulu apa ilmu dulu gitu. Nah, saya juga masih bingung gitu. Kalau orang berilmu belum tentu beradab, kalau orang beradab udah pasti berilmu. Coba kalau adab tanpa ilmu itu ya gimana gitu. Kalau ilmu tanpa adab itu sombong. Ini saya juga masih bingung ya. Tapi menurut saya juga kedua-duanya itu harus sejajar. Fayorok dibuhu ma'azalik bitadrijin ala ma yu'inu ala tahsilihi minal iktisori ala maisuri wa qadril kifayati minad dunya
an sugulil qalbi bitta'aluki biha wa golabatil fikri. Guru membimbing murid secara perlahan dengan memberikan tips sukses dalam belajar, seperti memulai dari perkataan yang mudah, mencukupkan diri dari dunia sekedar yang diperlukan saja, dan tidak menyibukkan diri dengan menggantungkan hidup padanya, tidak menjejali pikiran dengan urusan duniawi dan dibuat bingung karenanya. Wa tafriqil hami bisababiha fa innan syirafal qalbi anta'allukil atma'i bidunya wal iksari minha wa tasufi ala faitiha ajma'ahu liqalbihi wa arwahu lidinihi wa asrafu linafsihi wa a'la lima kanatihi wa aqallu lihassidihi wa adarul lihi fuzil ilmi wa wazdiyadihi. Sebab menghindar hati dari ketamakan terhadap dunia, menumpuk-numpukan harta, dan merasa sedih ketika harus kehilangannya bisa menghasilkan konsentrasi bagi hati, ketenangan jiwa, ketenangan agama, kemuliaan jiwa, keluhuran martabat, dan mengurangi orang-orang yang hasut padanya dan cocok untuk menghafal ilmu dan mengembangkannya. Waliza qalla man nala minal ilmi wani minal ilmi nasiyubal wafiro illa man kana fi mabadi tahsili ala ma zakartu minal faqri wal qanaati wal iradi antolabid dunia wal arodi hal fani. Oleh karena itu, sedikit orang yang mendapatkan jatah ilmu yang melimpah, kecuali mereka yang sejak awal mencari ilmu telah terbiasa dan menerapkan apa yang telah kusebutkan di depan, yakni sifat fakir, qanaah, berpaling dari ambisi memburu dunia beserta harta bendanya yang fana. Jadi orang yang mempunyai ilmu yang banyak itu, mereka tuh udah punya niat dari awal atau niatnya sudah baik gitu. Biasanya mereka tuh gak akan kejar dunia gitu. Mereka kejar ilmu, nanti pasti ini akan ngikutin gitu. Wassalisu, yang ketiga, ayyuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi kama warada fil hadisi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi wa ya'taniya bima solihit talibi wa yu'amilahu bima yu'amilu a'azza awwaladihi minal hunuwi wasyafaqati. Guru itu mengarahkan muridnya sesuatu yang ia sukai seperti anjuran hadis, dan seorang menjauhkan saudaranya dari sesuatu yang tidak ia sukai, memperhatikan kemaslahatan murid, memperlakukannya sebagaimana guru tersebut memperlakukan anak kesayangannya, yakni dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Jadi gitu, seorang guru tuh harus memperlakukan muridnya dengan sebaik-baiknya, dianggap sebagai anak sendiri gitu. Jangan dengan yang tidak baik. Banyak contoh sekarang gitu, anak-anak pesantren yang dipukulin sama gurunya karena ya bisa dibilang berlebihan gitu. Seharusnya ya nggak boleh kayak gitu. Kemudian wa alaihi wa ihsani ilaihi wasabri ala hafahu ala ma waqa'a minhu min naqsin la yakadu yakhlul insanu anhu wa su'il adabin fi ba'dil ahyan wa yabsuto uzrahu
jaha sabil imkani wayu kifahu ma'adzalika ala ma sodaro minhu binahsin watalat watalazufin la bita nifin wata'asufin wayaksido bizalik husna tarbiyatihi wa tahsina hulukihi wa islaha sanihi fa in arafa zalika lizakaihi bil isyarati fala hajatan ila sorihil ibarakati. Nah, bersabar atas kekasaran dan segala kekurangannya serta pada suatu waktu manusia tidak akan lepas dari kekurangan dan ketidaksopanan, menerima segalanya dengan lapang dada, alasan-alasannya yang dipandang masih mungkin dapat ditoleransi, disertai upaya untuk meredam perilaku kasarnya dengan nasihat dan kelembutan, bukan dengan cara yang keras dan kasar dalam tindakannya itu. Guru itu bertujuan untuk mendidik murid-muridnya dengan baik, mempercantik akhlaknya dan memperbaiki tingkah lakunya. Bila murid memiliki kecerdasan yang bila murid memiliki kecerdasan yang untuk memahami isyarat, maka teguran tidak perlu diekspresikan dengan kalimat yang tegas. Jadi maksudnya tuh seorang guru tuh harus bersabar atas tingkah laku muridnya gitu, harus sabar. Jadi jika seorang murid itu melakukan kesalahan, harus diberikan teguran dengan kelembutan, bukan dengan kekasaran seperti itu. Misalnya nih ada murid yang sering bercanda di belakang gitu, jangan langsung diomelin gitu. Bisa jadi dia kurang masuk sama metode pembelajarannya gitu. Bisa jadi metode pembelajarannya membosankan. Jadi seorang murid seperti itu. Jadi guru juga harus berintrospeksi diri seperti itu. Wa illam yafham zalika illa bisorihiha ata biha waro'at tadrija wattalat tofa wayu adabahu bil adabis sadiyati wayu haridohu alal ajla kilmardiyati wayu sihahu bil umuril urfiyati wa alal udoi syar'iyati. Tapi bila murid hanya mengerti teguran dengan bahasa yang tegas, maka guru boleh menggunakannya. Tapi dalam hal ini guru harus memperhatikan pentingnya metode penahapan atau kelembutan. Guru harus mendidik murid dengan etika yang baik, mendorongnya untuk berperangai dengan akhlak yang diredoi, menghimbaunya agar melakukan kebaikan dan senantiasa berada dalam koridor-koridor syariat. Nah, jadi seperti itu tuh. Guru itu harus memiliki kesabaran dalam menghadapi murid-muridnya yang masih dalam tahap belajar gitu. Dan juga guru itu harus memperhatikan metode penahapan atau kelembutan. Nah, guru itu harus mendidik murid dengan etika yang baik, mendorongnya untuk berperangai dengan akhlak yang diredoi, dan menghimbaunya agar melakukan kebaikan dan senantiasa dalam koridor-koridor syariat. Nah, jadi kesimpulannya dari yang 14 bab ini atau 14 poin ini, ya semuanya itu adalah tata cara untuk menjadi seorang guru yang profesional, yang mengerti keadaan muridnya, yang paham terhadap sikap karakter muridnya, dan juga tata cara untuk sabar dengan perilaku murid-muridnya itu. Nah,
Sebenarnya kita belajar ini tuh emang harus sangat penting. Kita kan calon seorang guru gitu ya. Ya bukan calon sih, udah pasti guru gitu. Bukan hanya anak-anak murid, bahkan nanti kan kita bisa punya adik, bisa punya keluarga gitu. Nah itu kita udah jadi guru, bahkan untuk diri sendiri kita juga harus menjadi guru gitu. Itu baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak salah kata maupun salah dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.